Oke, baik teman-teman, selamat siang ya, sudah siang ini. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah topik nih yang berjudul mengapa public speaking itu penting. Mungkin saya nggak akan memperkenalkan diri ya, seperti saran dari Teh Windy tadi, jadi kita langsung aja. Nah, di sini nih saya mau cerita nih, seperti saran Teh Windy tadi juga. Jadi belum lama ini saya tertarik nih dengan sebuah berita mengenai boy band, satu boy band yang mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu namanya. Iya betul, namanya tuh BTS ya. Boleh next dulu Teh Salma? Nah, ya. Jadi BTS ini kemarin sempat diundang ya ke White House untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan memberikan pidato yang menyuarakan tentang anti-ASEAN hate crimes gitu. Lalu setelah itu saya teringat kalau sebelumnya mereka tuh juga pernah diundang ke PBB pada tahun 2018 untuk memberikan pidato juga yang bertajuk Love Myself atau mencintai diri sendiri. Nah, di sini nih saya mulai tertarik untuk mencari lebih tahu, mencari lebih dalam juga gitu ya. Apa saja sih dampak atau pengaruh yang disebabkan dari pidato-pidato mereka nih? Karena kok sepertinya positif sekali ya pengaruhnya, sampai-sampai mereka diberi kesempatan lagi tahun ini untuk memberikan suara mengenai isu penting gitu. Boleh next Teh Salma? Ya, di sini saya menemukan nih beberapa komentar dari para penggemar BTS dan juga penggemar non penggemar mereka nih mengenai pidato-pidato yang dilakukan oleh BTS dari dua platform sosial media. Dan ternyata memang benar ya, respon yang mereka berikan itu cukup positif gitu, seperti berterima kasih, termotivasi, atau merasa terbantu oleh kata-kata yang telah diungkapkan oleh salah satu tokoh paling terkenal di dunia saat ini nih. Dan jujur menurut saya sendiri, pidato yang mereka berikan itu memang bagus ya, memiliki kata-kata yang indah dan memotivasi. Nah, saya pun akhirnya menyadari kalau memang wow sekali ya manfaat yang diberikan apabila public speaking digunakan oleh orang, cara dan tujuan yang tepat. Nah, dari sinilah awalnya di mana saya menjadi penasaran tentang apa saja manfaat-manfaat lain dan pentingnya public speaking bagi diri sendiri serta orang lain. Dan juga terlahirlah topik pembicaraan kita hari ini. Jadi ya kita nggak bahas BTS ya di bagian selanjutnya, cuma di opening aja. Semoga para ARMY yang datang ke sini nggak kecewa ya. Oke, boleh next Teh Salma. Oke, yang pertama itu ada it gives a value to your career. Jadi saya akan bilang nih bahwa public speaking adalah salah satu skill terpenting dalam melakukan pekerjaan kita ya. Karena faktanya ada seseorang yang bernama Warren Buffett atau Warren Buffett, dia itu merupakan salah satu orang paling kaya di dunia pada saat ini. Dan dia pernah mengatakan bahwa dengan belajar berbicara yang baik di depan umum, kalian akan menambah 50% nilai untuk karir yang kalian miliki. Kenapa? Karena kalian mengambil dan menggunakan semua hal yang kalian tahu. Misalnya ya, seperti pemrograman komputer, seni, akuntansi, sastra, olahraga bela diri, atau apapun ilmu dan pengetahuan yang sudah pernah kalian pelajari dan pahami sebelumnya. Nah, hal-hal tersebut tuh bisa kalian bagikan dan transmisikan saat kalian melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, saat kalian membagikan pengetahuan yang kalian miliki secara lebih luas, itu akan menambah nilai bagi semua orang di sekitar kalian dan juga bagi karir yang kalian miliki. Jadi, pengembangan profesional dan pengembangan karir kalian akan sangat terbantu dengan hal ini. Nah, untuk membagikan semua hal itu juga, kalian perlu dong memutar otak agar maksud kalian tuh tersampaikan dengan baik gitu. Nah, di sini kalian jadi lebih bisa mengasah otak kalian untuk berpikir kritis yang nantinya akan banyak bermanfaat dalam melakukan pekerjaan di masa depan. Ada lagi contoh yang bisa diambil dalam lingkungan pekerjaan, seperti presentasi ya. Umumnya saat ada yang melakukan presentasi tuh semakin jago dia ngomong, semakin meyakinkan tuh kita akan semakin terdorong juga untuk percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh tersebut. Jadi memang skill public speaking itu akan sangat diperlukan gitu ya. Boleh next Teh Salma?
Oke, yang kedua itu ada personal development ya. Di sini ada dari tiga sisi, yaitu leadership, confidence, dan find your own voice. Nah, dari sisi kepercayaan diri sendiri ini, bisa bilang public speaking adalah saat di mana kalian berbicara di depan banyak orang. Dan tentunya hal itu membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan keberanian yang besar. Nah, mungkin kalian di sini pernah tahu ada teman kalian tuh yang gugup banget gitu waktu mau melakukan presentasi, sampai-sampai tuh semua yang ada di otak dia, semua yang mau dia bicarakan tuh hilang gitu, sampai akhirnya tuh dia kabur gitu dari panggung. Atau ada teman kalian yang sebenarnya tuh bisa berbicara dengan baik dan memiliki public speaking skill yang baik, namun karena terlalu pemalu tuh nggak mau keluar juga gitu. Kata-kata yang sudah ada di ujung lidah. Atau ada juga teman kalian tuh yang nervous atau gugup, tegang banget sampai tuh oksigen yang ada di sekitar dia tuh menipis sampai mau pingsan duluan gitu. Padahal baru ngebayangin doang nih, belum naik ke panggungnya ya. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, maka saat seorang memiliki public speaking skill yang baik, artinya dia sudah berani mengambil tantangan dan sudah mampu mengatasi rasa takut, malu, dan gugup yang dia miliki gitu. Mentalnya juga otomatis sudah terlatih dan membuatnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi kepada dirinya sendiri. Ada juga nih seorang communication consultant dan profesor yang bernama Bridget Sampson pernah menjelaskan bahwa untuk mempercayai dirimu sendiri itu dengan yakin kalau kamu punya sesuatu untuk dibagi dan kamu tahu kalau kamu punya itu. Nah, maka dari itu rasa percaya atau rasa yakin inilah yang menjadi satu poin terpenting untuk menjadi seorang pembicara yang baik dan percaya diri. Nah, terus public speaking juga menjadi salah satu alasan yang kuat ya untuk seseorang dipilih dan dipercaya menjadi seorang pemimpin. Karena saat seseorang memiliki public speaking skill yang baik nih, artinya dia juga memiliki kemampuan untuk mencari ide, menyederhanakan materi-materi yang ia dapat, dan mengungkapkannya di depan publik secara meyakinkan. Tidak hanya itu, orang tersebut juga mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk bertindak dan melakukan perubahan sesuai dengan isi pembicaraan yang dilakukannya. Nah, hal-hal tersebutlah itu yang akan membuat seorang pemimpin terlihat dapat diandalkan gitu. Bisa kalian lihat nih, kayak misalnya ada kampanye atau orasi dari beberapa calon-calon ketua, itu yang bisa dibilang itu adalah hal penting untuk dilakukan. Entah itu ketua BEM, kepala daerah, atau bahkan seorang presiden ya. Semua dukungan diawali dengan pidato mereka yang persuasif dan meyakinkan bagi pendengar atau pendukung mereka. Nah, dan untuk bagian find your own voice ini sendiri, maksudnya tuh kalian berbicara dari sudut pandang kalian sendiri. Karena umumnya bagi para public speaker yang baru memulai karirnya nih, mereka cenderung akan mencari referensi-referensi dari orang-orang yang sudah lebih terkenal atau sudah lebih besar namanya. Karena jujur saya sendiri untuk materi hari ini masih menggunakan banyak referensi dalam materi saya karena merasa belum cukup mampu untuk melakukan hal ini tanpa bantuan referensi dari orang lain yang lebih terpercaya gitu. Takutnya ada hal yang menyimpang dan kurang benar apabila saya berbicara tanpa referensi gitu. Nah, dengan banyaknya latihan dan pengalaman ya, pasti public speaking skill kita juga akan ikut terlatih dan menjadi lebih baik. Nah, saat hal itu terjadi, kalian mungkin dapat menemukan warna suara milik kalian sendiri, kalian akan lebih memiliki keberanian untuk menuangkan ide-ide, pemikiran unik, serta pandangan-pandangan milik kalian dengan cara kalian sendiri. Dan mungkin memang ada beberapa cara lain untuk menuangkan ide-ide kalian, seperti menulis di suatu platform atau membuat buku gitu, menulis buku gitu. Tapi pada hakikatnya banyak hal yang tidak bisa kalian temukan dari hanya membaca buku kalau dibandingkan dengan mendengarkan secara lisan gitu, seperti emosi bicara yang akan disampaikan dan nada suaranya gitu. Kalian mungkin tidak akan bisa menemukan itu di buku hanya dari membaca buku yang kalian baca gitu.
Jadi memang kemampuan berbicara adalah sebuah anugerah yang sangat penting dan perlu kita syukuri adanya ya. Boleh next teh Salma? Nah, yang terakhir adalah memberikan manfaat kepada pendengar kalian atau benefit to the listeners. Salah satu contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, saat BTS yang merupakan tokoh yang cukup besar nih saat ini memberikan pidato gitu. Mereka tuh sangat berpengaruh dan memberikan ucapan-ucapan positif, maka dampaknya juga sangat luar biasa gitu. Orang-orang yang mampu berbicara di depan publik dan memberikan kata-kata motivasi atau membagi pengalaman bermanfaat dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka gitu. Dan jujur saya sendiri juga beberapa kali melihat orang-orang yang mengatakan kalau mereka sangat terbantu, termotivasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang menemukan tujuan hidupnya dan bisa bangkit kembali setelah mendengar pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan public speaker yang mereka dengar gitu. Saya pun juga merasa bahwa semakin saya mendengarkan public speaking dari speaker-speaker yang cukup ternama nih, saya mendapatkan wawasan baru serta manfaat-manfaat baik lainnya yang tidak terfikirkan oleh saya sebelumnya. Dan saya yakin beberapa dari kalian di sini juga pernah merasakan hal itu ya, semoga saja. Ya pokoknya intinya tuh dengan berbicara di depan umum kalian bisa mengajar orang lain dan mereka mendapat manfaat dari hal tersebut. Kalian bisa memimpin mereka ke arah yang baru, kalian berbagi apa yang kalian miliki tentang dunia ini, dan entah kalian sadar atau tidak, kita membutuhkan lebih banyak suara positif gitu yang mendorong dan membantu dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Karena memang faktanya tidak semua orang di dunia ini tuh memiliki hal positif untuk dikatakan. Dan ada banyak orang yang sangat tidak cocok untuk diajak berbicara, mengobrol, atau bahkan berteman ya. Di sini mungkin banyak di antara kalian yang sebenarnya tuh memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi public speaker yang baik, tapi kalian belum menyadarinya. Bisa karena halangan-halangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, atau karena memang kalian belum benar-benar mengerti atau memahami arti dari public speaking itu sendiri. Maka dari itu saya berharap kalian semua mau mencoba terlebih dahulu agar bisa tahu apakah kalian memiliki potensi tersebut atau tidak. Karena bagi saya sendiri, menurut saya sendiri, kalau kalian belum mencoba tuh kalian nggak akan pernah tahu gitu rasanya, serta pengalaman apa saja yang didapat setelah kalian mencoba hal tersebut. Lalu untuk kalian yang sudah mencoba sendiri tuh dan belum mendapatkan hasil yang baik atau yang kalian inginkan, saya harap kalian masih mau mencoba lagi dan lagi, karena menurut saya belajar itu tidak pernah rugi ya, termasuk belajar menjadi seorang public speaker yang baik. Ya, dan mungkin memang kita bukan yang terbaik, tapi saat kalian bisa berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dengan orang lain yang mungkin ternyata mendapat manfaat loh dari perkataan-perkataan yang kalian ungkapkan itu. Di situ kalian akan menyadari bahwa wah, ada gunanya juga ya presensi diriku ini di dunia ini gitu. Dan saat kalian menyadari itu mungkin akan terjawab juga beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian tentang presensi hidup kalian di dunia ini. Nah, seperti itu. Jadi memang menurut saya belajar public speaking itu sangat dibutuhkan gitu. Boleh next teh Salma? Ya, sebelum saya tutup pembicaraan hari ini, saya ada sebuah quote dari Fred Miller yang ingin saya bagikan ke kalian, yang berbunyi, "The worst speech you'll ever give will be far better than the one you never give." Boleh next lagi, Teh Salma? Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk pematerian saya hari ini, ya, dan memang benar-benar bermanfaat sekali. Boleh next lagi, Teh Salma? Nah, ya, dan sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aisyah, silahkan. Loading dulu ini. Sebelumnya makasih Teh Dinda buat materinya. Cuma di sini kan kayak udah banyak gitu ya orang yang ngebahas kenapa sih public speaking itu tuh penting. Tapi
gimana kasusnya kalau seseorang itu tuh merasa, ayo udah ya aku mah nerima aja apa yang dikasih sama orang gitu, karena dia merasa kayaknya aku tuh belum pantas gitu buat ngasih sesuatu ke orang lain karena uh, apa sih dia jadi ngerasa kayak ilmu yang dia punya tuh masih kurang gitu untuk berbagi ke orang lain kayak gitu. Misal ini mah seseorang berpikiran kayak gitu. Menurut Teh Dinda, nggak apa-apa nggak sih seseorang itu tuh nggak punya skill public speaking gitu? Atau menurut Teh Dinda harus punya? Atau ya udah nggak apa-apa? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Ais atas pertanyaan yang menarik sekali ya ini dan cukup challenging ya. Kalau menurut saya, saat seseorang tuh berasa kayak ya udahlah, nggak usah kayak pasrah aja gitu ya. Jujur itu sepertinya sebenarnya saya cukup tersinggung ya dengan hal itu karena saya sendiri pernah berpikir seperti itu. Kalau bukan karena mata kuliah ini sendiri, saya tuh kayak ya udahlah sebisanya aja, nggak usah bagus-bagus gitu. Tapi saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah mendapat petuah-petuah nih ya dari public speaker yang ditunjukkan nih dari Pak Rizky sendiri selaku dosen kita, saya tuh merasa kayak ternyata memang berguna juga ya ini. Kalau dipikir-pikir tuh nanti di masa depan akan seperti apa ya nasib saya kalau misalnya nggak bisa ngomong dengan baik gitu. Jadi saya mencoba untuk akhirnya nggak apa-apa lah coba sedikit-sedikit. Yang penting tuh nanti nggak merugikan diri sendiri juga kan kita belajar itu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah nggak apa-apa ya, harusnya sih nggak apa-apa ya, karena setiap orang tuh nggak selalu harus berbicara kepada orang lain untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman yang ingin dia share gitu, seperti yang udah saya jelasin tadi, bisa lewat platform ditulis, lewat buku juga bisa. Jadi memang sepertinya ada limit-limit tersendiri gitu untuk setiap orang. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ya untuk mereka kayak kamu tuh harus bisa, kamu harus bisa, ini pokoknya penting banget gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi ya seperti itu. Seperti itu jawaban saya. Apakah menjawab nih ya, Ais? Nggak tahu nih kayaknya. Gimana kita mencari platform lain buat kita untuk nuangin suara kita gitu ya, nggak harus di public speaking. Iya, benar sekali. Bisa lewat platform lainnya. Iya. Ada lagi, sebentar. Ini tadi kayaknya ada yang di kolom komentar. Ya, mau tanya hal-hal yang harus dihindari ketika kita jadi MC atau host tiba-tiba ada request dan requestnya itu di luar konsep awal ya. Nah, ya betulnya ini dari Kak Wina ya. Nah, kalau kita menjadi MC terus ada yang minta request dan requestnya tuh di luar konsep awal gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya di luar konsep awal, kita tuh memiliki hak untuk menolak ya, karena demi kelancaran acara sendiri itu juga, kita harus mengikuti gitu konsep yang sudah dibuat dari awal. Jadi kalau menurut saya sendiri, lebih baik kalau bisa ditolak tapi secara halus, jadi tidak langsung to the point kayak aduh nggak bisa ya ini, jangan ini di luar konsep ini, enggak. Mungkin kita basa-basi dulu sedikit terus kita arahin lagi nih kembali ke konsep awalnya, jadi agar orang itu juga tidak tersinggung gitu ya yang memang ingin request, dan bisa juga kita jelaskan secara pelan-pelan kalau maaf ya Kak, ini sebenarnya rada keluar dari konsep awal, seperti ini dijelaskan sedikit-sedikit yang bisa membuat orang tersebut mengerti gitu. Ini kemarin saya alami Kakak, jadi kadang jadi bikin bad mood. Iya betul ya. Kalau keluar dari konsep tuh bikin bad mood gitu karena kok nggak nyambung gitu ya. Tapi ya gimana, kita tidak bisa membuat orang itu selalu sesuai yang kita inginkan juga gitu ya, namanya juga hidup ya kalau orang-orang bilangnya. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Apakah menjawab ya untuk Kak Wina? Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari yang lain?
Untuk tes lama apakah waktunya masih tersisa? Masih ada sedikit waktu lagi. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya boleh nggak bertanya nih kepada Adinda? Oh, boleh dong. Sama. Kan tadi Teh Adinda bahas soal confidence nih ya. Ya. Saya mau tanya, gimana sih cara ningkatin percaya diri saat public speaking? Terus, by the way, presentasinya bagus karena ada BTS-nya. Nggak sih, nggak karena BTS, tapi karena memang Teh Adinda penyampaiannya bagus. Terima kasih. Wah, kita ketemu nih ARMY yang tadi saya sebutkan ternyata memang ada ya. Tadi mengenai confidence, gimana tadi? Mohon maaf ya, saya rada terdistrak nih karena maaf. Cara meningkatkan confidence dalam dalam Iya, public speaking. iya. Oke. Nah, tadi kan saya sudah sempat menyinggung ya masalah yakin tentang trust ya. Kalau misalnya kita yakin kepada diri sendiri, kita percaya kalau misalnya kita tuh ada yang akan di-share dan ada yang dibagi, serta hal itu tuh bermanfaat gitu bagi banyak orang. Kalau menurut saya itu bisa menjadi salah satu poin paling penting ya untuk mendongkrak rasa percaya diri kita sendiri, karena kita berdiri di depan hadapan banyak orang, namun kita nggak tong kosong gitu, nggak cuma kosongan nih, kita ada materi yang ingin disampaikan. Bikin kita tuh kayak ini loh, aku ada nih yang mau diomongin, jadi kalian bisa dengerin gitu. Dan ada juga seperti latihan yang sering, yang terus menerus, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga oleh Teh Indah ya, kita harus menikmati walaupun itu takut, deg-degan gitu. Ya mau nggak mau itu harus dinikmati untuk tahu pengalaman yang akan kita dapat gitu. Jadi nanti kita kedepannya bisa improve lagi, bisa lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi gitu. Oh gitu ya, cukup dipahami. Terima kasih Adinda. Oke, karena mungkin waktunya untuk sesi tanya jawab sudah habis, dan dari dua pembicara tersebut kita dapat disimpulkan ya kalau Teh Windy tadi kan membahas ada akronim bagus dan unik yaitu A, I, U, E, O, yang mana itu tuh hal-hal yang harus dihindari dalam public speaking. Dan Teh Adinda juga openingnya sangat bagus ya, membahas BTS terlebih dahulu, terus apa aja sih yang mengenai alasan kenapa public speaking itu penting. Nah, karena kedua pembicara tersebut sudah selesai menyampaikan materinya dengan sangat baik,